izinkan juga saya menjadi diri saya sendiri ya teman-teman. Oke, Mas Roni bilang izinkan saya untuk menjadi diri sendiri. Bener sih. Tapi kalau sekarang Mas sudah pegang mandat jadi ketua Sobat Ngarit, ya harus ngerti juga. Jadi diri sendiri itu nggak bisa sebebas dulu pastinya ya kan. Dulu Mas bisa bercicilan, bisa petakilan, bisa joget-joget pas live, ya nggak masalah, itu hiburan. Tetapi sekarang kan Mas berdiri bawa nama komunitas. Jadi Masnya bukan cuma mewakili diri sendiri, tapi juga citra seluruh keluarga Sobat Ngarit. Caranya guys. Guys, assalamualaikum, balik lagi bersama Hexos Lamiri teman-teman. Oke, jadi kita bakal mereaksi kembali dan masih membahas tentang teman-teman yang mungkin masih belum paham dan mengerti tentang apa yang dimaksud dengan Mas Iyun gitu ya. Bukan saya sok ngerti ya, tapi emang harus begitu adanya kawan-kawan. Karena melihat pengalaman saya begitu ya. Oke, kita tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya. Jadi di sini ada video begini ya. Diajak lebih baik kok pada sulit. Pada akhirnya muncullah orang-orang yang paling sok ngerti mengenai organisasi. Dengan komenan di mana-mana mereka sok paling tahu tentang organisasi. Kalau memang tulus, yo kita ikuti apa instruksi dari pendiri. Bukan malah banyak komen sana sini untuk memprovokasi. Nah, ini yang ditemukan di beberapa komenan dan juga di beberapa video ya kawan-kawan. Ya entahlah ya, mungkin mereka tidak setuju tuh kenapa gitu loh. Iya, Mas Iyun tuh pendirinya, mungkin sekaligus itu ketuanya. Namun Mas Roni itu mungkin menjadi ketua umum atau ketua apa gitu ya. Yang jelas dia bisa lebih gampang untuk memanage untuk memanage organisasi ini ya teman-teman ya. Hari ini saya ingin ngobrol dari hati ke hati nih, bukan sebagai orang yang merasa paling tahu, tapi sebagai bagian dari keluarga ini. Seperti yang kita tahu semuanya bahwa Mas Iyun itu pendiri Sobat Ngarit. Sudah memberikan mandat kepada Roni untuk memimpin Sobat Ngarit. Nah, keputusan ini bukan tanpa pertimbangan kawan-kawan. Tentu Mas Iyun itu melihat kualitas, komitmen, dan keberanian Ronkat. Serta beliau juga termasuk salah satu orang paling pertama yang paling dekat dengan siapa? Dengan Mas Iyun. Tentunya dengan diangkatnya Ronkat menjadi ketua Sobat Ngarit itu membawa komunitas ini ke arah yang lebih baik tentunya. Tapi aku tahu nggak semua langsung setuju, banyak yang masih bingung, banyak juga yang merasa kurang dilibatkan. Bahkan ada yang mulai membuat asumsi-asumsi sendiri. Saya paham, wajar banget kalau ada rasa nggak enak atau belum serak gitu ya kan. Namanya juga keluarga, pasti ada yang beda pendapat, paham. Ya tapi daripada kita saling menebak-nebak dan malah membuat jarak, mending kita saling buka pikiran dan hati. Kalau ada unek-unek, yo kita bicarakan bersama-sama, ya kan? Karena Sobat Ngarit itu bukan milik satu orang, tapi milik kita semua. Dan keputusan Mas Iyun itu bukan untuk memecah belah kawan-kawan, tapi untuk menyatukan dan memajukan ya. Yuk kita jaga komunitas Sobat Ngarit ini bareng-bareng dengan dewasa dan saling menghargai. Oke lah kawan-kawan. Kemarin juga ada Viti dari Mas Rongkat dan juga Roni. Dan juga Mas Iyun ya kan. Ada juga Papi Tomli. Oke. Nah, pesan dari Ali bin Abi Thalib nih katanya ya guys. Ya, jadi ini kita semuanya sepakat kemarin. Mereka yang merendahkanmu adalah mereka yang di bawahmu. Juga ngobrol sama Mas Roni terus. Dan mereka yang membicarakanmu di belakangmu adalah mereka yang tidak mampu. Cocok. Pak Semar juga ya. Tuh. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu. Cocok. Jadi kita untuk ketuanya Sobat Ngarit kita ketok palu itu Mas Roni ya. Nah tuh kan udah dengar. Jadi gitu ya, ikuti aja kawan-kawan. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun bisa merendahkanmu. Cocok. Jika ada kata-kata yang melukai hati, maka menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Cocok. Betul, kita ketok palu. Nah, ketok palu
Ludo. Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak akan percaya itu tentu. Ya, benar juga ya. Ya, sudah. Ya. Ya, jadi Oke, jadi intinya di sini kita disuruh untuk satu mawas diri, ya kan, untuk merendah. Merendah itu bukan berarti tidak berani loh ya kan. Sabar bukan berarti kita tidak berani pula. Maka jadi dari ini kita bisa mengambil kesimpulan jadilah orang yang sekiranya bisa berguna aja buat bangsa dan negara. Itu udah cukup ya. Oke, teman-teman, let's go next. Nah, di sini ada ketua dan pendiri lagi ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman, waduh kok cengengisan, enggak boleh. Sampean, monggo. Oke. Kenapa kemarin aku minta tolong itu loh, disuruh bantuin sampean gitu. Ya teman-teman, oke, ini mungkin sudah waktunya ya kita membicarakan ini karena sudah terlalu ramai dengan persepsi orang-orang yang berbeda ketika Iyun memberi argumentasi seperti itu kemarin di live-nya. Oke, kita bahas dari yang pertama. Sudah hampir waktu itu dari 2 bulan lalu Iyun mengucapkan hal itu dan kayak meminta, ayolah Mas Ron gini. Aku bilang, Kak Wani, pertama aku nggak berani Yun. Karena apa? Karena Sobat Nyarit ini terlalu besar. Kan begitu ya? Iya, Aku betul. Sobat Nyarit terlalu besar. Aku rasa aku nggak bisa dan aku nggak pantas. Aku udah bilang seperti itu teman-teman. Nah, kemudian 1 bulan kemudian pertanyaannya tetap sama. Yang ditanyakan itu tetap hal itu teman-teman, kayak gitu. Nah, terus-terusan menanyakan seperti itu, entah melalui komunikasi, melalui phone ataupun ketika ketemu Iyun selalu mengucap hal itu. Aku bilang kasih aku waktu 1 bulan, kemudian aku kasih ketemu lagi ataupun kasih aku waktu 2 minggu, 1 minggu. Kemarin di Jombang kasih aku waktu beberapa hari. Nah, memang betul. Kalau membicarakan mengenai SN, saya tidak mempunyai keleluasaan apapun terhadap SN. Bahkan pendiri SN adalah saudara Iyun, Indra, gitu ya teman-teman ya. Sepakat kita, betul ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Iyun mengenai prinsip dia berdiri tanpa raja, duduk sama rata berdiri tanpa raja, itu sudah dilakukan. Kenapa SN harus ada ketua dan lain-lain dan seperti itu? Terjadinya hal ini karena masukan atau dorongan oleh teman-teman SN yang ada di daerah maupun selaku inisiator per daerah. Saya di sini cuma menjembatani komunikasi antara teman-teman SN, inisiator SN kepada Iyun. Karena kemarin saya sempat bertemu dengan beberapa teman-teman SN dan menyampaikan banyak sekali hal apa yang diinginkan teman-teman kepada Iyun. Saya sampaikan ke Iyun, itu setiap pagi kita telepon ya Iyun. Iya. Mas Ron, aku bingung kayak gini kayak gitu. Ya, aku nggak percaya kok. Nangis, loh, apa sih sedih? Nggak apa-apa Mas Ron, tak ya kan sama aku nyalakan kameranya. Kan gitu. Loh kenapa kamu Yun? Ya aku nggak ada yang bantu gini. Ya aku bilang tak bantu semampu Yun ya. Yun aku berteman sama kamu itu tulus ya Yun ya. Aku nggak mempunyai tujuan apapun, bahkan sampai detik ini apa aku pernah minta uang sama kamu minta uang sedikit pun apa pernah Yun? Gini ya pernah. Kita ngobrol lah serius ya teman-teman seperti itu. Nah aku mengajukan pertanyaan sama Yun, kenapa Yun kok harus aku bilang gitu, aku Yun yang tak
pikir itu banyak, apakah orang-orang bisa terima dengan gaya pececesanku seperti ini? Kan kayak gitu kan. Iya. Nah, aku jawab, ya aku tahu Mas Roni, pececesan itu hanya di sosmed. Tapi kalau waktunya serius, kita ada waktu untuk serius. Kan gitu. Iya, Ya, betul. mau kita seserius apapun kita di sosmed, terkadang orang itu kan berbicara mengenai tappingan kan nggak bisa kita melihat siapa itu orangnya kan gitu ya Yun ya. Iya, betul, Nah, betul, kalau kita betul. ketemu, ya kan? Kalau kita ketemu, nah seperti itu ya teman-teman. Saya tidak mempunyai apapun. Saya sudah bilang di ketika saya melakukan live juga Yun ya. Izin, ketika saya melakukan live, saya memang tidak pernah membicarakan saya ini sobat nyarit gini-gini. Nah, saya live itu dari dulu PK-PK, bercanda, cegegesan, cengengesan kan seperti itu Yun ya. Iya, betul. Sama halnya sama saya, Mas Ron. Oke. Sama ini. Nah, apa jadinya ketika saya berbicara live, tetap layar, paus dan lain-lain, nanti saya dikira memanfaatkan. Ayo sobat nyarit gini-gini, saya tidak pernah berbicara seperti itu, ya teman-teman ya. Tapi apapun yang dilakukan Iyun, itu saya selalu Support. sebisa mungkin kayak menemani. Kalau nggak bisa membantu, saya menemani lah seperti itu. Kalau saya tidak bisa mengeluarkan seperti bantuan finansial, saya masih punya tenaga ataupun keringat kan seperti itu, gitu loh. Nah, mungkin itu aja dulu gitu yang aku sampaikan. Sekarang kembali lagi sama kamu, coba kamu menyampaikan ke saudara-saudara ini yang kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi kita lihat untuk performa Roni ini pun juga udah mulai ke arah dewasa. Yang pertama karena dia itu sudah nikah, pasti nggak bakalan terus-terusan cengengesan seperti itu gitu kan. Kenapa? Karena kalau sudah menikah itu biasanya orang akan berpikiran lebih dewasa. Oleh sebab itu, buat teman-teman yang mungkin masih mikir Mas Rongkat atau Mas Roni ini tidak cocok untuk menjadi ketua, pikirkan kembali lah ya kan. Mending yang kita lakukan itu berdoa dan juga mengapresiasi, menghargai apa yang menjadi keputusan Mas Iyun dan kita dukung apa yang menjadi keputusan Mas Iyun dengan Sobat Ngarit ini. Bukan malah bikin VT kemudian ditutupi ya kan, fotonya Mas Iyun kemudian kaosnya dibuka, tidak setuju, ngomel. Itu ada banyak teman-teman ya, ada banyak. Saya lihat VT-VT-nya. Cuman maaf lah ya, nggak bisa aku reaction guys, nggak bisa aku reaction kayak gini ya kan. Oke, next. Nah di sini ada Papi Tomlin nih. Nah itu. Selamat, apa kabar Bapak? Baik. Kemana aja kok menghilang? Oh iya, banyak proses yang aku lewati. Iya. Aku aja nggak berani ganggu loh Mas Ron. Waktu Bapak itu off. Aku nggak wani. Nggih. Bukan. Ngapa? Yo ini nih, rek kon iki kon tak antemi karo kon tambahan dancuk iki. Ampun Bu. Lah ya apa? Wong kawan-kawan mengharapkan kalian ini apa? Kalian eksis. Ya aku tahu pasti capek, namanya orang pasti capek lah. Ya kan, makanya kalau misal capek itu dikerjakan bareng-bareng. Nah betul Bek. Ya toh. Kalau Roni kemudian sibuk untuk menonton opo, ya podo ae, gak ono gak sibuk. Mbak pikir gak sibuk dah. Ya Bi. Kan intinya kan gini loh. Capek itu adalah sesuatu yang terjadi ketika kita itu sudah terlalu lelah, ya terlalu lelah dengan hal-hal yang sebenarnya itu pengulangan berkala. Kalau misal dikerjakan bareng-bareng harusnya nggak capek lah. Betul. Kan kalau misal kopdar ya gampang, Ion tinggal teko. Nanti setup acaranya di sana kan di setup Mas Semar bisa. Di setup Roni juga bisa kan gitu aja. Tapi tadi pas apa namanya pas kopdar pembahasannya kan harus ada apa kan loh.
Kalau enggak ya udah nggak usah bikin kopdar, bikin pribadi-pribadi aja. Maksudnya bikin acara-acara pribadi. Kalau misal nggak mau bikin acara pribadi ya, ya sudah nggak apa-apa, kita menciptakan sesuatu yang baik. Ya, gini lo, kon iki jangan korban gak dodolan sapi Tarek. Branding sapi paling kuat di Indonesia ini kan Setia Farm sama kandang Sobat Ngarit. Kon gak kepingin dodolan dah. Iya sih. Tak pastikan nek cuane akeh kon gak capek kon sumpah. Nggih, Bi. Iya toh. Nggih. Namung sadinan nggih namung kedik, Bi. Kenapa? Jualannya ya cuma beberapa ekor gitu. Ya karena memang kalau jualannya di Tulungagung ya berat, tapi kalau jualan di Surabaya, ya kan, konco-konco DPR takon tuku kabel lah mari ya. Wah, iya bener nih kata Papi ya. Apalagi sekarang itu sudah hampir ini ya, hampir Hari Raya Idul Adha. Itu kesempatan banget sih. Nggih, kalih napa keterbatasan modal. Lho kok niki ngomong mbek sapa Yun? Dengar hari. Kula Bi, kula. Nggak enak sendiri ya, Pi. Masa iya? Aduh, nggak enak sendiri pastinya Mas Yun, Pi. Waduh, Papi. Jadi di sini itu memang Papi is the best emang ya. Papi ngasih arahan kepada ya anak-anaknya ya, Mas Yun sama Roni gitu kan, untuk belajar usaha dan bisnis. Dan tentu saja sebagai Mas Roni ini belajar untuk menjadi seorang pemimpin ya kan, pemimpin rumah tangga dan pemimpin Sobat Ngarit gitu ya kan. Walaupun di belakangnya ada Mas Yun ya kan. Ya tetap aja Mas Yun adalah pemimpinnya, cuman di sini mungkin ya takut kasar banget aku. Roni simbolik gitu kan untuk membantu Mas Yun menjalankan program-program daripada Sobat Ngarit. Ya, oke. Mudah-mudahan dipahami teman-teman. Next ya. Kita sama-sama menjadi pendengar di situ apa yang mau disampaikan oleh Yun ya. Teman-teman, aku mempunyai prinsip jangan mengharap apapun dari Sobat Ngarit, tapi kita harus bisa memberi apa yang kita punya untuk Sobat Ngarit. Nah gitu ya teman-teman ya. Kita kembalikan lagi, kita membahas ini nanti kalau sudah live sama Yun ya. Untuk kedepannya seperti apa, gini. Kan kita juga di bawah ada teman-teman yang bantu kita, Mas Semar dan lain-lain kan kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Ya. Oke, setuju. Dan izinkan juga saya menjadi diri saya sendiri ya teman-teman. Karena bagaimanapun orang itu terkadang suka dengan diri kita yang apa adanya, daripada kita melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapat pujian baik seperti itu. Gitu ya. Kita sepakat di sini ya teman-teman. Siap. Oke, Mas Roni bilang izinkan saya untuk menjadi diri sendiri. Mas Roni, jadi diri sendiri itu memang penting ya kan. Bener sih. Tapi kalau sekarang Mas sudah pegang mandat jadi ketua Sobat Ngarit, ya harus ngerti juga. Jadi diri sendiri itu nggak bisa sebebas dulu pastinya ya kan. Dulu Mas bisa bercicilan, bisa petakilan, bisa joget-joget pas live, ya nggak masalah, itu hiburan. Tetapi sekarang kan Mas berdiri bawa nama komunitas. Jadi Masnya bukan cuma mewakili diri sendiri, tapi juga citra seluruh keluarga Sobat Ngarit. Kita semua pengen ketua yang bisa jadi contoh. Nggak harus kaku, nggak harus sok dewasa gitu kan. Tapi harus tahu kapan waktunya santai, kapan waktunya serius.
Jadi kalau Mas Roni mau tetap jadi diri sendiri ya silakan. Tapi pastikan yang ditunjukkan itu versi diri sendiri yang kayak layak jadi panutan gitu. Bukan malah bikin keluarga kita bingung dan kehilangan arah. Begitu Mas Roni. Oke, next kita lanjut ke video berikutnya. Bang Mas Haris. Let's go. Ini si Pina. Cantik guys, emang guys orangnya guys. Guys. Apa? Apa dapat ciuman? Enak ya? Enak. Di lapangan lor. Enak, dapat ciuman. Wow. Ini teman-teman dari Finland. Hehe, kopdar nih. Mantap. Yes. Wah, di captionnya begini. Artinya kita bisa kopdar Sobat Ngarit perdana di Finland. Weh, mantap. Tetap jaga kekompakan kawan-kawan. Ya kan? Tetap hura. Tetap jaga kehormatan. Tetap jaga kehormatan. Dan tetap jaga kesolidan. Ya kan? Itu harapan kita semuanya tentunya ya. Teman-teman Sobat Ngarit. Baiklah teman-teman, kita sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan hal ini ya tentu saja bisa menjadi pemikiran kembali ya buat teman-teman semuanya yang memang tidak setuju dengan keputusan Mas Iyun. Ya oke. Jadi sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.